Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Wahyu PHG, 083835 272, asal usul daerah Surabaya. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis desktop dengan tutor Ibu Kartika Sari, Master of Computer Science. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas membuat aplikasi reservasi hotel dengan soal di e-learning sebagai berikut. Untuk input data kamar, program harus memiliki data kamar hotel yang disimpan dalam array. Kemudian setiap kamar harus memiliki nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. Minimal terdapat 4 tipe kamar seperti standar, superior, deluxe, dan suite. Kemudian untuk pemesanan kamar, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan kamar hotel berdasarkan daftar kamar yang tersedia. Untuk pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar dan menentukan nama menginap. Untuk contoh format pemesanan, nomor kamar 101, lama menginap 3 malam. Untuk total biaya, program harus dapat menghitung total biaya reservasi berdasarkan tipe kamar dan nama menginap. Untuk biaya tambahan, ada pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi, dan biaya layanan tetap sebesar 50.000 per kamar. Untuk diskon dan penawaran khusus, diskon 15% jika total biaya reservasi di atas 500.000 dan gratis sarapan untuk semua tamu jika biaya reservasi di atas 300.000. Kemudian untuk reservasi harus dapat menampilkan daftar kamar yang dipesan, nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, dan total harga per kamar. Kemudian total biaya reservasi sebelum pajak dan biaya layanan, informasi pajak, biaya pajak, dan biaya layanan. Kemudian diskon atau penawaran, dan informasi harga final setelah diskon. Untuk petunjuk pengerjaan, membuat kelas kamar untuk merepresentasikan kamar hotel dengan atributnya. Kemudian kelas main, yaitu kelas utama yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar kamar hotel, menerima dan mengolah reservasi, menghitung total biaya reservasi, dan mencetak skrip reservasi. Kita gunakan array untuk mengelola data kamar dan menggunakan struktur keputusan untuk implementasi logika perhitungan, dan sebisa mungkin menghindari perulangan seperti for, while, dan do while. Kemudian video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program. Baik, saya sudah menulis kode programnya di VS Code. Ini adalah tampilan dari kode yang saya tulis. Untuk pertama kita mengimport kelas scanner dari java.util untuk input data dari user. Kemudian kelas kamar untuk menyimpan data kamar dengan berbagai objek di dalamnya, yaitu atribut nomor kamar dengan tipe data string dan nomor kamar, tipe kamar. Kemudian tipe data double untuk harga kamar dan status kamar dengan tipe data string. Kemudian konstruktor untuk inisialisasi data kamar, kita pergunakan this untuk merujuk pada objek, yaitu nomor kamar, tipe kamar, harga kamar, dan status kamar. Kemudian ini adalah kelas utama untuk menjalankan aplikasi, yaitu kelas main. Kemudian scanner untuk input data dari pengguna. Ini adalah array untuk menyimpan data kamar yang tersedia seperti tipe kamar suite, deluxe, superior, dan standar. Untuk tipe kamar suite saya beri 2 kamar untuk nomornya 101 dan 102 dengan harga kamar 1.500.000 per malam dengan statusnya tersedia. Kemudian deluxe
3 kamar dengan harga per malam 800.000, superior 3 kamar juga dengan harga per malam 450.000, kemudian standar dengan harga per malam 250.000. Kemudian variabel untuk menyimpan subtotal harga dari kamar yang dipesan. Untuk total kamar dan lama menginap kita asumsikan 0 untuk nilai awalnya. Kemudian ini adalah metode untuk menampilkan daftar kamar. Di sini daftar kamar ditampilkan berdasarkan tipe kamar, yaitu suite. Kemudian akan memanggil metode untuk menampilkan tipe kamar suite dan deluxe, superior, dan standar. Kemudian ini metode untuk input nama pemesan. Lalu ini adalah metode untuk menampilkan kamar berdasarkan tipenya. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk menampilkan array data kamar yang sudah saya buat di atas. Kemudian tipe kamar yang ditampilkan adalah data kamar yang ditampilkan adalah nomor kamar, harga, dan status kamar. Kemudian lanjut metode untuk pemesan kamar sesuai dengan soal. Jika pemesanan melebihi 3 kamar, maka tidak akan bisa memesan lagi dan mengembalikan nilai atau kembali ke menu utama. Kemudian program akan menampilkan pesan bahwa user sudah memesan 3 kamar dan akan lanjut ke pembayaran. Kemudian program akan menampilkan data kamar dan meminta input dari user untuk memesan kamar kembali. Lanjut, ini adalah variabel untuk mengecek apakah kamar ditemukan atau tidak. Nilai awal kita asumsikan false karena belum ada kamar yang dipesan. Kemudian saya gunakan perulangan for untuk menampilkan array data kamar. Lalu jika nomor kamar yang dimasukkan sama dengan nomor kamar yang ada di array atau data kamar, maka akan dilakukan pemesanan. Apabila nomor kamar ditemukan, maka kamar ditemukan akan diubah menjadi true. Kemudian program akan menampilkan status kamar tersedia dan meminta input kepada pengguna untuk memasukkan lama menginap. Kemudian apabila kamar yang dipilih oleh user sudah dipesan, maka akan ditampilkan pesan oleh sistem, yaitu dipesan. Kemudian ini operator increment untuk menambahkan total kamar yang dipesan setiap kali pemesanan berhasil. Dan ini adalah perhitungan subtotal untuk menghitung subtotal dengan mengalihkan harga kamar per malam dikali lama menginap. Kemudian untuk perhitungan pesanan, ini akan menambahkan pesanan ke dalam string pesanan. Apabila kamar tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan nomor kamar tidak ditemukan dan akan meminta user untuk kembali melakukan input. Kemudian sistem akan menanyakan kepada pengguna apakah ingin memesan kamar lagi. Ini adalah variabel untuk menyimpan jawaban pengguna. Saya menggunakan ulangan while
Apabila jawaban pengguna ya, maka akan memanggil metode pesan kamar untuk memesan kamar. Apabila pengguna menginput tidak, maka akan keluar dari perulangan dan melanjutkan ke proses pembayaran. Dan apabila user salah memasukkan input, maka sistem akan menampilkan pesan jawaban tidak valid dan meminta user untuk memasukkan input kembali. Lanjut, ini adalah metode untuk menampilkan promo reservasi. Sesuai di soal, jika subtotal di atas 300.000, maka akan mendapatkan promo gratis sarapan untuk semua tamu. Lalu ini adalah metode untuk mencetak strip pembayaran. Untuk diskonnya, apabila subtotalnya di atas 500.000, maka akan dikalikan diskon 15%. Kemudian harga setelah diskon, perhitungannya yaitu subtotal dikurangi diskon, kemudian pajaknya 10%, biaya pelayanan 50.000, dan harga finalnya adalah total setelah diskon ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Kemudian untuk setelah pembayaran akan ditampilkan nama pemesan dan menampilkan pesanan yang dipesan oleh pelanggan, kemudian subtotal, diskon apabila mendapatkan diskon, dan ditampilkan pesan diskon tidak berlaku apabila tidak mendapatkan diskon. Kemudian pajak 10%, biaya pelayanan, dan harga final. Sekarang kita coba jalankan kodenya. Ini untuk tampilan dari daftar kamar di Hotel Moro Senang. Untuk tipe kamar suite ditampilkan 2 kamar, yaitu kamar 101 dan 102 dengan harga 1.500.000 per malam dan status tersedia. Kemudian deluxe dengan harga 800.000 dengan status tersedia, superior 450.000 dengan status tersedia, standar 250.000 dengan status tersedia. Kemudian saya akan input untuk pesan kamar suite 101 selama menginap 3 hari. Nah, program akan menampilkan kamar 101 berhasil dipesan untuk 3 hari. Kemudian saya akan melakukan pemesanan untuk tipe standar dengan nomor kamar 401 yang menginap 3 hari. Nah, di sini apabila kamar yang sudah dipesan, maka statusnya akan berubah menjadi dipesan. Sini untuk kamar 101 dan 401. Kemudian saya akan memesan kamar lagi untuk kelas superior 301, lama menginap juga 3 hari. Nah, sesuai di soal, apabila user memesan 3 kamar, maka tidak akan lebih dari 3 kamar, maka tidak akan bisa melakukan pemesanan lagi. Tadi sudah kita pesan kamar 101, 401, dan 301. Sekarang saya akan coba mencoba pesan lagi, yaitu kita input dia. Nah, sistem menampilkan, maaf, Anda sudah memesan 3 kamar, silakan lanjut ke pembayaran. Kemudian sistem akan meminta input untuk nama pemesan. Kita input nama pemesan. Nah, kemudian ini adalah struk pembayaran yang ditampilkan. Oh ya, karena pemesanan melebihi 500, pemesanan melebihi 300.000, maka akan mendapatkan gratis sarapan untuk semua tamu. Ini struk pembayaran yang ditampilkan adalah nama pemesan, nama pemesan Susanto, tipe kamarnya suite, nomor kamar 101, harga per malamnya 100.500.000,
dikalikan 3 hari 4.500.000. Kamar standar 401 250.000, 3 hari 250.000. Superior kamar 301 450.000 dikalikan 3 hari 1.350.000. Totalnya 6.600.000. Kemudian diskon 15% sebesar 950.000, pajak 10% sebesar 561.000. Ini untuk bangunan pajaknya, yaitu setelah subtotal dikurangi diskon, kemudian dikalikan pajak 10%, daya pelayanan tetap 50.000. Total harganya, harga final 6.221.000. Kita coba hitung melalui kalkulator. Subtotalnya 6.600.000 dikurangi 6.600.000, total dikalikan diskon 15%, 0,15. Nah, untuk diskonnya 950.000 benar. Kemudian untuk pajaknya 10%, 5.610.000 dikalikan 10%, yaitu 561.000. Jumlah 561.000 tambahkan biaya layanan tetap 50.000, totalnya 6.221.000, sama dengan program yang sudah kita buat. Baik, sudah selesai untuk pembuatan program reservasi hotel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.